Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrizal Latif dengan NIK 311424047. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah, kurikulum dan pembelajaran yang diampu oleh Prof. Dr. Sayama Malabar MPD. Langsung saja. Hakikat kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, Raptiller. Menurut Raptiller, kurikulum adalah seluruh pengalaman belajar yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, Hilda Taba. Menurut Hilda Taba, kurikulum adalah rencana pembelajaran yang disusun sebagai panduan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, S. Nasution. Menurut S. Nasution, kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan ditanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Yang keempat, Nana Sayodi Sukma Dinata. Menurut Nana Sayodi Sukma Dinata, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Yang kelima yang terakhir, Harold B. Alberti. Menurut Harold B. Alberti, kurikulum adalah seluruh kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Fungsi dan peran kurikulum menurut para ahli. Menurut Robert S. Zeiss, yang pertama, fungsi preservasi, yang artinya melestarikan warisan budaya. Yang kedua, fungsi transformasi, yang artinya sebagai alat ucap untuk mengubah masyarakat menuju arah yang lebih baik. Menurut Hamalik, yang pertama, fungsi edukatif, yang artinya mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa. Yang kedua, fungsi sosial, yang artinya menyiapkan peserta didik untuk kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, fungsi teknis, yang artinya menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan produktif. Menurut MC Neil, yang pertama, fungsi pendidikan umum, yang artinya memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar. Yang kedua, fungsi suplementasi, yang artinya menyediakan program yang terintegrasi antara satu mata pelajaran dengan lainnya. Yang ketiga, fungsi eksplorasi, menggali dan mengembangkan minat dan bakat siswa. Nah, adapun peran kurikulum menurut para ahli. Menurut Zone Dewey, yang pertama, peran konstruksi pengalaman, yang artinya kurikulum sebagai sarana untuk mengkonstruksi pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua, peran transformasi sosial, yang artinya kurikulum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Yang kedua, adapun menurut Raptiller, yang pertama, peran instrumental, kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, peran substantif, yang artinya kurikulum sebagai substansi atau isi pendidikan. Menurut pendapat saya, kita bisa menyoroti bagaimana berbagai fungsi dan peran kurikulum yang dikemukakan oleh para ahli untuk mencerminkan dinamika pendidikan dalam membentuk individu dan masyarakat. Kurikulum tidak hanya sekedar dokumen formal, tetapi juga menjadi alat utama dalam membentuk karakter, keterampilan, dan wawasan peserta didik. Adapun perbedaan perkembangan dan esensi kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 hingga 2022 berdasarkan pendapat para ahli. Kurikulum 1947, perkembangannya, yang pertama, kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka. Yang kedua, dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda dan Jepang. Yang ketiga, berorientasi pada pendidikan karakter dan nilai kebangsaan. Esensinya, yang pertama, menekankan pendidikan moral dan budi pekerti dan kesadaran bernegara. Yang kedua, belum terstruktur seperti kurikulum modern. Yang ketiga, pembelajaran berbasis tujuan pendidikan nasional. Nah, adapun kurikulum 1952
Perkembangannya, kurikulum pertama yang lebih sistematis dengan mata pelajaran terpisah. Yang kedua, pendekatan mata pelajaran lebih jelas dibanding kurikulum 1947. Esensinya, yang pertama, materi disusun berdasarkan jenjang pendidikan di bidang studi. Yang kedua, guru memiliki kebebasan dalam metode pengajaran. Yang ketiga, memperkuat pendidikan kewarganegaraan dari kebangsaan dan kebangsaan. Adapun kurikulum 1964, perkembangannya fokus pada pendidikan dasar agar setiap anak mendapat bekal ilmu sebelum lanjut ke jenjang lebih tinggi. Esensinya menekankan pada pancawardhana atau pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang kedua, pendidikan diarahkan agar anak memiliki keterampilan dan dasar untuk kehidupan. Adapun kurikulum 1968, perkembangannya perubahan dari sistem pendidikan warisan kolonial ke sistem nasional. Yang kedua, menyesuaikan dengan kebijakan Orde Baru. Esensinya, pendidikan diarahkan untuk menciptakan manusia Pancasilais. Yang kedua, menekankan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Yang ketiga, pendidikan moral dan agama lebih kuat. Kurikulum 1975, perkembangannya yang pertama berbasis pendekatan tujuan pendidikan nasional yang lebih spesifik. Yang kedua, memperkenalkan pendekatan sistem instruksional dalam pembelajaran. Esensinya menekankan pada efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, menggunakan satuan pelajaran dengan prosedur pembelajaran yang lebih sistematis. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator yang aktif. Adapun kurikulum 1984, perkembangannya yang pertama berorientasi pada pendekatan belajar aktif. Yang kedua, kurikulum berbasis pengalaman langsung. Esensinya, siswa lebih aktif dalam proses belajar. Yang kedua, menerapkan pendekatan proses ke konsep-konsep pembelajaran. Yang ketiga, praktik lebih ditekankan dibanding teori. Adapun kurikulum 1994, perkembangannya menggabungkan pendekatan kurikulum 1975 dan 1984. Yang kedua, menekankan keseimbangan antara teori dan praktik. Esensinya menganut pendekatan muatan lokal sehingga daerah dapat mengembangkan kurikulum sendiri. Yang kedua, pembelajaran masih berbasis mata pelajaran yang cukup padat. Yang ketiga, beban belajar siswa dianggap terlalu berat. Adapun kurikulum 2004 atau kurikulum yang berbasis kompetensi, perkembangannya yang pertama mengubah sistem pendidikan berbasis materi menjadi berbasis kompetensi. Yang kedua, mengutamakan penguasaan keterampilan daripada sekedar teori. Esensinya, yang pertama menekankan kompetensi siswa dalam 3 aspek: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, mendorong pembelajaran aktif dan interaktif. Yang ketiga, guru lebih berperan sebagai fasilitator. Adapun kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, perkembangannya memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Esensinya yang pertama, sekolah dan guru memiliki kebangsaan dalam menyusun silabus. Yang kedua, memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa. Yang ketiga, fokus pada pengembangan potensi siswa sesuai dengan karakteristik daerah. Nah, adapun kurikulum 2013, perkembangannya menekankan pendidikan karakter dan pendekatan berbasis saintifik. Esensinya, pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah atau mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan.
Yang kedua, penguatan pendidikan karakter. Yang ketiga, menekankan integrasi antar mata pelajaran. Yang keempat, guru lebih berperan sebagai fasilitator dan motivator. Nah, adapun kurikulum 2022 atau kurikulum merdeka yang masih sejak saat ini. Perkembangannya menyesuaikan dengan kebutuhan era digital dan tantangan global, memberikan kebebasan bagi sekolah dan siswa untuk memilih materi dan metode pembelajaran. Esensinya, mengusung konsep pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, proses pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, tidak ada jurusan di SMA. Siswa bebas memilih mata pelajaran sesuai minatnya. Yang keempat, evaluasi berbasis asesmen formatif bukan hanya ujian. Pendapat saya, perkembangan kurikulum di Indonesia selalu beradaptasi dengan kebutuhan zaman dan dari awalnya berbasis tujuan pendidikan nasional tahun 1947 sampai 1984, kemudian lebih berorientasi pada kompetensi 1994 dan sampai 2006, hingga akhirnya menekankan fleksibilitas dan pembelajaran berbasis proyek pada tahun 2013 sampai 2022. Setiap perubahan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan. Nah, prinsip-prinsip penyusunan kurikulum menurut pendapat para ahli. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip ini menekankan bahwa kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat. Nasution 2008 menyatakan bahwa kurikulum harus relevan dengan tuntutan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan sosial dan budaya. Prinsip efektivitas. Prinsip ini mengacu pada sejauh mana kurikulum dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Hamalik 2007 menyatakan bahwa efektivitas kurikulum tergantung pada bagaimana pembelajaran dirancang agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Prinsip efisiensi. Prinsip ini berkaitan dengan penggunaan sumber daya waktu, tenaga, biaya secara optimal dalam proses pembelajaran. Menurut Tiller, pada tahun 1949 menyatakan bahwa efisiensi dalam kurikulum penting agar pendidikan tidak membebani peserta didik dengan materi yang berlebihan dan tidak relevan. Prinsip kontinuitas. Prinsip ini menekankan keseimbangan dalam kurikulum agar peserta didik dapat belajar secara bertahap dan terstruktur. Menurut Brunner 1960 mengemukakan konsep kurikulum spiral, di mana materi yang diajarkan pada tingkat awal akan dikembangkan lebih lanjut pada tingkat berikutnya. Prinsip fleksibilitas. Prinsip ini memastikan bahwa kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan zaman, serta kondisi sosial dan budaya suatu daerah. Menurut Goodlatte 1979 berpendapat bahwa kurikulum harus cukup fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Adapun prinsip berorientasi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kurikulum harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur. Menurut Tiller 1949 mengembangkan model kurikulum berbasis tujuan objektif, di mana setiap aspek kurikulum harus dirancang untuk tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Menurut pendapat saya, prinsip-prinsip dalam penyusunan kurikulum harus diterapkan secara seimbang agar dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Prinsip-prinsip ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam merancang kurikulum yang relevan, efektif, efisien, berkelanjutan, fleksibel, dan berorientasi pada tujuan pendidikan.
Adapun penyusunan landasan kurikulum menurut pendapat para ahli. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan ini berkaitan dengan pandangan filosofis yang mendasari penyusunan kurikulum, seperti esensialisme, yang kedua progresivisme, yang ketiga rekonstruksionisme, dan yang terakhir perennialisme. Nah, menurut Dewey 1938 menekankan bahwa kurikulum harus berorientasi pada pengalaman dan kebutuhan peserta didik untuk membangun pemahaman yang bermakna. Nah, adapun landasan psikologis. Landasan ini menekankan bahwa kurikulum harus disusun sesuai dengan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Menurut Piaget 1970 menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi melalui tahapan sensorimotor atau operasional konkret, dan operasional formal yang harus diperhitungkan dalam desain kurikulum. Adapun landasan sosial budaya. Landasan ini mengacu pada peran pendidikan dalam membentuk individu yang sesuai dengan nilai dan norma sesuai serta budaya masyarakat. Menurut Derek Heim 1925 menyatakan bahwa pendidikan adalah alat utama untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Adapun landasan perkembangan ilmu pengetahuan. Landasan ini berfokus pada bagaimana kurikulum harus mengikut perkembangan ilmu pengetahuan agar tetap relevan. Menurut Brunner 1960 menyatakan bahwa setiap konsep dalam kurikulum harus dapat diajarkan pada tingkat usia berapapun dengan cara yang sesuai, yang dikenal dengan konsep kurikulum spiral. Landasan perkembangan sosiologi teknologi. Landasan ini menekankan bahwa kurikulum harus selaras dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Menurut M.C. Luhan 1964 dalam konsep global Village menyatakan bahwa teknologi komunikasi dan digitalisasi memengaruhi cara belajar dan pola berpikir peserta didik. Adapun landasan empiris. Landasan ini berbasis pada penelitian dan pengalaman dalam bidang pendidikan yang digunakan untuk menyusun kurikulum yang lebih efektif. Menurut Tiller 1949 mengembangkan model kurikulum berbasis pengalaman nyata dan evaluasi terhadap hasil belajar. Landasan Yuridis. Landasan ini mengacu pada peraturan dan kebijakan pendidikan yang berlaku sebagai dasar hukum dan penyusunan kurikulum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia menegaskan bahwa kurikulum harus mengacu pada standar nasional pendidikan. Menurut Tiller 1959 menyatakan bahwa pendidikan harus memiliki pedoman yang jelas dalam bentuk kebijakan untuk memastikan keteraturan dan keselarasan sistem pendidikan. Adapun landasan organisatoris. Landasan ini berkaitan dengan bagaimana kurikulum harus disusun dengan struktur yang sistematis dan mudah diterapkan. Menurut Taba 1962 menekankan bahwa kurikulum harus memiliki struktur organisasi yang jelas, baik dalam bentuk kurikulum mata pelajaran, kurikulum terintegrasi, maupun kurikulum berbasis kompetensi. Adapun landasan konseptual. Landasan ini berkaitan dengan teori dan konsep pendidikan yang digunakan dalam penyusunan kurikulum. Menurut Tiller, dalam model kurikulum menekankan bahwa kurikulum harus didasarkan pada tujuan pendidikan, pengalaman, belajar, dan evaluasi yang jelas. Menurut pendapat saya, berbagai landasan penyusunan kurikulum harus diterapkan secara seimbang agar kurikulum dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan zaman. Nah, adapun komponen kurikulum menurut para ahli. Menurut Hilda Taba,
Tujuan pendidikan harus ditetapkan terlebih dahulu untuk menentukan arah pembelajaran. Tujuan ini harus disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Menurut Nana Syaudi Sukmadinata pada tahun 2009, isi atau materi komponen ini mencakup berbagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik. Penyusunan isi kurikulum harus memperhatikan relevansi dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perkembangan peserta didik. Menurut George A. Beauchamp, strategi pembelajaran, metode dan teknik yang digunakan dalam mengajarkan materi harus sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran. Menurut Olivia 1992, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan perbaikan kurikulum. Nah, menurut pendapat saya, kurikulum umumnya memiliki 4 komponen utama, yaitu yang pertama, tujuan kurikulum, menentukan hasil akhir yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Yang kedua, isi atau materi pembelajaran, berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari peserta didik. Yang ketiga, proses atau strategi pembelajaran, metode dan teknik yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Yang keempat, evaluasi kurikulum, proses penilaian untuk mengukur keberhasilan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Setiap komponen ini saling berkaitan dan harus dirancang dengan baik agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Kurikulum yang baik harus fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman. Nah, yang terakhir, perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum 2022. Perbedaan karakteristik. Kurikulum 2013 saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Kalau kurikulum 2022 lebih fleksibel, berbasis proyek, diferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Nah, perbedaan langkah penyusunan. Kurikulum 2013 menganalisis kebutuhan, menetapkan komponen inti dan komponen dasar, pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, implementasi dan evaluasi. Kalau kurikulum 2022 mengidentifikasikan profil pelajaran Pancasila, penyusunan capaian pembelajaran, pengembangan kurikulum, modul ajar, dan evaluasi. Pendapat saya, kurikulum 2013 lebih terstruktur dan berbasis saintifik. Kalau kurikulum 2022 lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan siswa. Baik, itulah pemaparan tugas dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.